Kebanyakan orang percaya penolakan terjadi hanya karena seseorang mengajukan pertanyaan yang salah. Dari sudut pandang saya, biasanya lebih rumit dari itu. Keintiman sejati tidak dibangun melalui kata-kata yang sempurna atau teknik yang cerdas. Keintiman tumbuh dari kepercayaan, koneksi emosional, dan kenyamanan bersama. Ketika hal-hal itu ada, percakapan tentang menjadi lebih dekat cenderung terjadi secara alami, bukan terasa dipaksakan. Saya ingin memulai dengan sesuatu yang jujur. Banyak orang sebenarnya tidak takut akan keintiman itu sendiri. Mereka takut akan penolakan. Mereka takut untuk membuka diri, mengekspresikan minat, dan melihat orang lain menjauh atau merespons dengan cara yang membuat momen itu terasa canggung. Ketakutan itu dapat dimengerti karena tidak ada yang menikmati perasaan rentan tanpa mengetahui bagaimana perasaan orang lain. Tetapi saya telah mempelajari sesuatu yang penting. Keintiman yang sehat bukanlah tentang menemukan kalimat yang sempurna atau menghindari penolakan dengan segala cara. Ini tentang menciptakan lingkungan di mana kedua orang benar-benar merasa nyaman, dihormati, dan terhubung secara emosional. Ketika fondasi itu ada, kedekatan menjadi sesuatu yang dipilih bersama oleh kedua orang, bukan sesuatu yang harus diyakinkan oleh salah satu pihak untuk diterima oleh pihak lain. Sebelum melanjutkan, berikut adalah sesuatu yang menurut saya banyak orang abaikan. Wanita tidak menolak keintiman hanya karena keintiman itu ada. Lebih sering, kita merespons bagaimana keseluruhan pengalaman emosional itu terasa. Jika interaksi terasa terburu-buru, tidak nyaman, atau terputus secara emosional, wajar untuk ragu-ragu. Jika terasa aman, hormat, dan tulus, kedekatan dapat mulai terasa seperti perkembangan alami daripada keputusan yang sulit. Pengalaman emosional itu jauh lebih penting daripada yang disadari banyak orang. Dari apa yang saya amati, setiap kali seseorang kesulitan membangun keintiman, masalahnya biasanya bukan hanya daya tarik semata. Terkadang percakapan berjalan terlalu cepat. Terkadang belum ada cukup koneksi emosional. Terkadang satu orang terlalu fokus untuk mencapai langkah selanjutnya sehingga mereka lupa menikmati momen saat ini. Dan terkadang kegugupan menciptakan tekanan tanpa disengaja. Satu hal yang saya hargai adalah ketika seseorang membiarkan koneksi berkembang secara alami daripada mencoba memaksakan hasil tertentu. Kesabaran semacam itu menunjukkan kepercayaan diri dan rasa hormat, dan kualitas-kualitas tersebut membuat kedekatan emosional jauh lebih mudah dibangun. Poin penting lainnya adalah bahwa daya tarik tidak selalu berkembang dengan cara yang sama untuk setiap orang. Bagi banyak wanita, ketertarikan bukanlah sesuatu yang instan atau hanya berdasarkan penampilan semata. Ketertarikan seringkali berkembang melalui pengalaman bersama, percakapan yang bermakna, rasa aman secara emosional, konsistensi, dan perasaan bahwa seseorang benar-benar peduli untuk mengenal kita sebagai individu. Saya pernah mengalami situasi di mana saya tidak merasakan banyak hal selama pertemuan awal, namun setelah menghabiskan lebih banyak waktu untuk berbicara, tertawa, dan mempelajari kepribadian seseorang, perasaan saya perlahan berubah. Itu bukan karena seseorang mencoba membujuk saya. Itu terjadi karena kepercayaan dan keakraban secara alami memungkinkan ketertarikan untuk tumbuh. Memahami hal ini mengubah cara kita berpikir tentang hubungan. Alih-alih mencoba mempercepat semuanya, hal itu mendorong kesabaran. Alih-alih hanya berfokus pada ketertarikan fisik, hal itu memberi nilai pada koneksi emosional. Alih-alih khawatir tentang mengatakan hal yang sempurna, hal itu mengingatkan kita untuk memperhatikan bagaimana perasaan kedua orang tersebut sepanjang interaksi. Salah satu kesalahpahaman terbesar adalah percaya bahwa keintiman dimulai dengan pertanyaan langsung. Dari perspektif saya, keintiman biasanya dimulai jauh lebih awal melalui momen-momen kecil kepercayaan, kebaikan, rasa ingin tahu yang tulus, dan kehadiran emosional. Ketika percakapan terasa mudah, ketika kedua belah pihak merasa didengarkan, ketika tawa muncul secara alami, dan ketika tidak ada tekanan untuk tampil atau mengesankan, kedekatan emosional mulai berkembang hampir dengan sendirinya. Tekanan seringkali menciptakan jarak. Kenyamanan menciptakan keterbukaan. Pikirkan tentang percakapan sehari-hari. Setiap kali seseorang berusaha terlalu keras untuk meyakinkan kita tentang sesuatu, kita secara alami menjadi lebih berhati-hati. Kita mulai mengevaluasi alih-alih hanya mengalami interaksi tersebut. Hubungan dapat bekerja dengan cara yang serupa.
Ketika ada tekanan untuk bergerak lebih cepat daripada tingkat kenyamanan kita, perhatian kita beralih dari koneksi ke perlindungan batasan kita. Di sisi lain, ketika seseorang menghormati kecepatan kita, mendengarkan dengan saksama dan menunjukkan kesabaran yang tulus, akan jauh lebih mudah untuk rileks. Merasa aman secara emosional memungkinkan kita untuk menjadi diri sendiri tanpa khawatir tentang ekspektasi. Bagi saya, 3 pengalaman emosional sangat penting sebelum keintiman menjadi kemungkinan yang bermakna. Yang pertama adalah keamanan. Keamanan bukan hanya tentang perlindungan fisik, ini juga emosional, artinya merasa diterima tanpa takut dihakimi, malu, atau tertekan. Artinya mengetahui bahwa jika kita mengungkapkan ketidakpastian atau ingin memperlambat, perasaan kita akan dihormati. Yang kedua adalah kepercayaan. Kepercayaan tumbuh secara bertahap melalui konsistensi. Kepercayaan dibangun ketika seseorang tindakan mereka berulang kali sesuai dengan kata-kata mereka. Ketika janji ditepati, ketika komunikasi jujur, dan ketika batasan dihormati, kepercayaan menjadi lebih kuat dengan setiap interaksi. Yang ketiga adalah antisipasi. Antisipasi yang sehat bukanlah tentang manipulasi atau menciptakan kebingungan. Ini adalah kegembiraan alami yang berkembang ketika dua orang benar-benar menikmati waktu bersama dan menantikan untuk bertemu lagi. Ini adalah perasaan ingin percakapan lain, tawa lain, atau pengalaman bersama lainnya karena kebersamaan terasa menyenangkan. Ketika ketiga pengalaman ini menyatu, kedekatan emosional sering berkembang dengan cara yang terasa nyaman bagi kedua orang tersebut. Tidak ada yang perlu memaksakan momen tersebut karena hubungan itu sendiri secara alami menjadi lebih kuat seiring waktu.